Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Pelajaran kali ini adalah tema C. Materi pelajarannya peduli terhadap makhluk hidup. Muatan pelajaran KPKN kelas 4. Kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Masyarakat di wilayah dataran rendah pada umumnya bekerja sebagai petani. Salah satunya tanaman yang dihasilkannya adalah padi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tahapan pertumbuhan tanaman padi. Petani membudidayakan padi agar kita tetap dapat mengkonsumsi nasi setiap hari. Semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang ada. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Akan tetapi sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya anak-anak. Kewajibannya yaitu dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tanaman dengan cara bijak. Kewajiban pengertiannya adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Apa hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Hak kita adalah tentunya kita semua dapat menggunakan sumber daya alam secara merata. Kemudian kita juga merasakan hasil dari sumber daya alam yang ada. Memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk kebutuhan hidup. Adapun kewajiban kita adalah yang harus kita lakukan demi menjaga sumber daya alam, yaitu tidak merusak alam dengan menebang pohon sembarangan, tidak melakukan perburuan liar, dan juga tidak menangkap ikan menggunakan buka tarik. Anak-anak, seperti kita tahu, tanaman itu merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Berikut contoh kewajiban kita terhadap tanaman. Kewajiban terhadap tanaman adalah diantaranya menyiram dan merawat tanaman, kemudian menjaga tanaman dengan baik dan bijak, seperti contohnya tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Tumbuhan di sekitar kita memberikan manfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah menghasilkan udara segar yang kita hirup setiap hari. Adapun manfaat lain dari tumbuhan adalah memberi makanan, menghasilkan oksigen, dan juga bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Contoh kegiatan yang menunjukkan cara merawat tumbuhan, diantaranya menyiram tanaman, kemudian memberi pupuk, dan kemudian membasmi hama. Anak-anak perhatikan, di sini ada hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Semua perlu diperhatikan, baik hewan dan tumbuhan peliharaan maupun hewan dan tumbuhan yang langka. Ini adalah contoh hewan yang dipelihara. Hewan jinak seperti kucing. Kewajiban kita adalah dalam memelihara hewan peliharaan, yaitu memberi makan dan memberinya minum, merawatnya dengan baik,
menyayanginya dengan setulus hati. Adapun manfaat bagi lingkungan adalah sebagai berikut: penghasil bahan pangan, penghasil bahan kerajinan, juga sebagai penghasil pupuk organik. Tentunya manfaat bagi hewan itu sendiri adalah hewannya menjadi sehat dan terawat, dan juga hewannya bersih tidak jorok. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut merupakan logo Taman Nasional yang termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Salah satu manfaat Taman Nasional adalah melestarikan habitat alami berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Apa saja jenis hewan yang dilindungi di Taman Nasional? Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Nah, anak-anak, perhatikan. Kita tahu bahwa Taman Nasional Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Keberadaan berburu liar menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem yang ada, mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Jadi, kita sebagai warga masyarakat, kita wajib melindungi keberadaan hewan langka agar keseimbangannya tetap terjaga. Anak-anak, gambar di atas merupakan hewan langka dan habitatnya. Tugas kita adalah menjaga kelestarian habitat asli hewan langka tersebut. Adapun hewan langka tersebut adalah orang utan yang kita temukan di daerah Sumatera, harimau di kawasan Pulau Jawa, dan juga burung cendrawasih di daerah Papua, bagian timur Indonesia, dan juga rusa terdapat banyak di daerah Sumatera. Itu tadi adalah hewan langka. Hak kita terhadap hewan langka adalah melakukan perkembangbiakan agar populasinya bertambah, juga menjaga dari pemburu liar, melestarikan dengan cara mengkonservasi hewan. Begitu juga kewajiban kita terhadap hewan langka adalah tidak melakukan pencemaran lingkungan yang akan membahayakan bagi hewan itu sendiri. Menjaga habitat dan kelestariannya agar tidak punah. Menjaga agar hewan tidak punah. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang terlihat pada gambar berikut? Untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Apakah kalian melakukan hal yang sama terhadap lingkungan, anak-anak? Ya, kalau kalian melakukannya, berarti kalian sudah melaksanakan dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Kebersihan lingkungan yang kita tinggali merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang menempatinya. Apabila kita tidak merawat dengan baik, lingkungan akan menjadi kotor dan kita tidak akan nyaman. Hak menjaga kebersihan lingkungan diantaranya adalah bermain di taman dengan udara yang sejuk, dan kita juga dapat menikmati pemandangan yang indah dengan berteduh di bawah pohon rindang. Juga kita juga dapat memperoleh lingkungan taman yang bersih dan terawat. Kemudian kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus melakukan membersihkan selokan, membersihkan jalan. Kemudian kita tidak boleh menginjak-injak taman yang ada di sekitar kita. Dan juga tidak membuang sampah sembarangan ya.
tadi adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat tinggal harus kita jaga bersama. Kalau kita menjaga dan melestarikan lingkungan, berarti kita mensyukuri pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 13, yang artinya adalah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Jadi, perhatikan anak-anak gambar lingkungan berikut. Gambar apakah gambar tersebut? Ya, itu adalah gambar tanah longsor. Yang kedua, gambar apakah pada gambar kedua? Ya, gambar yang kedua adalah gambar banjir. Jadi, kejadian tersebut akan terjadi di daerah sekitar kita kalau kita tidak menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjaga dan melestarikannya dengan baik, maka hal tersebut tidak akan terjadi pada lingkungan sekitar kita. Contoh kegiatan lain yang perlu dilakukan dan juga kegiatan yang tidak perlu dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang pertama adalah membuang sampah ke tempat sampah sesuai jenisnya. Ini adalah contoh kegiatan atau hal positif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua adalah melakukan penanaman pohon kembali atau kita sebut dengan reboisasi. Nah, ini juga termasuk ke dalam hal yang perlu dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah kegiatan membuat beton di bantaran sungai. Coba perhatikan anak-anak, apakah hal tersebut perlu dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ya, tentu tidak, karena hal tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Ketika sungai dibuatkan beton, maka airnya akan meluap. Kemudian berikutnya adalah membakar sampah sembarangan. Yang terjadi adalah kebakaran atau menimbulkan polusi udara. Yang rugi kita semuanya. Ya anak-anak, itu tadi Ibu sudah mengklasifikasikan mana yang termasuk ke dalam kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga yang tidak boleh dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang diberi tanda checklist itu adalah hal yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang diberi tanda silang itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Tetapi sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas dulu terlebih kepada kalian semuanya. Tema C kelas 4. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak. Kerjakan soal PPKN halaman 15 nomor 2. Bagian A dan B, halaman 38 nomor 3, bagian A dan B, halaman 64 nomor 2, halaman 90 nomor 2, halaman 108 nomor 1, bagian A, B, dan juga C, halaman 114 nomor 3. Anak-anak, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak soleh-soleha dan juga anak pintar.
tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.